Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi idza lam yajid jama'atun illa khalfa mubtadi aw nahwihi ka fasikin fal infiradu afdal inda ibn Hajar wa inda Ramli annal jama'ata afdal. Masih di pembahasan tentang salat berjamaah, memilih imam. Di sini dikatakan apabila Anda tidak mendapatkan jamaah di mana imam tersebut adalah seorang yang mubtadi. Mubtadi itu adalah orang yang selalu membid'ah-bid'ahkan, ya. Au nahwihi, atau apapun lah bentuknya, atau orang yang selalu musyrik-musyrikan, kafasikin, atau orang yang fasik. Fal infiradu afdal. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan salat sendiri itu lebih diutamakan daripada bermakmuman dengan mereka. Tapi menurut Imam Ramli tidak, annal jama'ata afdal, tetap dianjurkan kita untuk sholat bersamanya. Sholat saja tidak apa-apa. Intinya untuk mendapatkan fadilah jamaah tadi. Tapi Ibn Hajar mengatakan tidak. Jadi ada dua pendapat di mana kita harus boleh memilih dua-duanya, terserah. Salah satu di antara keduanya ini boleh kita pilih. Antum mau sholat sendiri boleh, antum juga mau sholat berjamaah juga boleh, terserah. Ya, kenapa Ibn Hajar kekeh dengan pendapat untuk sholat sendiri? Dikarenakan tadi intisari daripada sholat itu adalah kehusyuan. Bagaimana kita bisa sholat khusyuk di belakang seseorang yang selalu membid'ahkan kita dalam ibadah. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ya, selalu membid'ahkan kita dalam ritual ibadah kita, dan itu banyak sekali. Ya. Di mana dihantamnya kita dalam sebuah ibadah dikatakan bid'ah, ya, seperti yang sering kita bahas, yaitu seperti yasinan, kemudian tahlilan, maulidan, dan beberapa acara-acara di mana hal tersebut Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri yang mengatakan, beliau bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan atau memulai suatu ibadah, suatu perbuatan yang baik, apa saja bentuknya, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka pahala bagi orang yang memulai hal tersebut, apapunlah bentuknya, walaupun tidak ada di zaman Nabi. Dan jadi tidak mutlak sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah suatu hal yang haram. Nanti banyak permasalahannya. Ya, saya sering katakan bid'ah yang paling terbesar itu adalah Al-Quran. Al-Quran mushaf itu adalah bid'ah yang paling terbesar, karena tidak ada di zaman Nabi Al-Quran yang saat ini kita pegang. Di zaman Nabi Al-Quran itu berbentuk lembaran-lembaran yang dimana setelah zaman Nabi pun belum ada. Barulah nanti ada
zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mengumpulkan dari mana mushaf-mushaf yang ada, lembaran-lembaran yang ada di tangan para sahabat. Maka jadilah mushaf yang ada di tangan kita saat ini terkumpul. Itu kan tidak ada di zaman Nabi. Nah, kalau berbicara sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, ya, repot urusannya. Kalau semuanya diharamkan. Makanya tahlilan, sahabat tidak tahlil. Iya, kalau sahabat tahlilan itu agak sedikit lucu. Nanti kan ada apa? Ada doa. Ya. Di dalam tahlil itu seperti ini. In kana muhsinan fazid lahu fi ihsanihi wa in kana musian fa ahsin. Jadi misalkan gini. Di dalam doa tahlil itu, ya Allah, jika seandainya dia ini baik, maka tambahlah kebaikannya. Jika seandainya dia ini jahat, maka hapuslah kejahatannya. Masa dia harus doakan Nabi macam gitu? Bisa kafir dia. Sahabat tadi. Yang didoakan di Nabi. Ya Allah, jika seandainya Nabi ini baik, maka tambahlah kebaikannya. Tapi kalau seandainya Nabi ini jahat, mengatakan Nabi jahat, dosa kafir bisa nanti. Jadi dari hal tersebut pun agak sedikit lucu. Jadi kalau tapi apakah Nabi mendoakan orang yang telah meninggal? Ya, Nabi mendoakan. Surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana wafir lana wali ikhwanal ladzina sabaquna bil iman. Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dengan syarat mereka membawa iman. Nah, lalu kita mendoakan orang yang membawa iman, dibilang syirik, dibilang bid'ah. Nah, inilah Ibn Hajar kekeh, udah tidak usah sholat di belakang dia. Lebih baik sholat sendiri dengan mendapatkan kekhusyuan daripada nanti sholat berjamaah hatinya kita dongkol. Kemudian fasik, ya, orang yang fasik ya, hari-hari berlumur dengan kemaksiatan, walaupun hal itu kecil. Tapi kalau sehari-harinya terjerumus dengan kemaksiatan, maka na'udzubillahi min dzalik, orang tersebut pasti lama-lama selalu akan berbuat dosa besar, tidak menutup kemungkinan karena terlalu terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Orang kalau sudah terbiasa dengan dosa kecil, lama-lama mengentengkan dosa, karena mukmin yang sejati mereka itu apabila berbuat dosa seperti tertimpa sebuah gunung. Tapi kalau orang munafik, dia berbuat dosa itu seperti apa? Lalat saja yang nempel di tepis. Ya, seperti itu terus. Kalau mukmin yang sejati, dosa kecil pun itu seperti ketimpa gunung. Jadi dia bukan masalah dosanya, tapi kepada siapa dia berbuat dosa. Kita kan selalu mengatakan, ini dosa kecil, nanti tobat. Bukan. Kalau ahli tasawuf itu, mereka sudah pada tingkatan di mana mereka akan berkata, bukan permasalahan kecil dan besarnya dosa, tapi kepada siapa Anda berbuat dosa. Kita berbuat dosa kepada zat yang maha pemberi. Jika seandainya kita melakukan sebuah kesalahan kepada atasan kita, atasan itu baik betul. Atasan itu memang betul-betul respect lah sama kita. Loyal juga sama kita. Semuanya difasilitasi. Baik betul. Maka ketika kita berbuat salah, sekecil kesalahan itu, maka kita akan malu. Karena mengapa? Bukan masalah kecilnya. Tapi kepada siapa aku ini bersalah. Kan begitu kita. Apalagi kepada Allah. Yang maha pemberi. Nah, maka Ibn Hajar mengatakan, udah sholat sendiri saja. Tapi Imam Romli mengatakan tidak. Beliau berpendapat, Imam Romli dalam mazhab Imam Syafi'i, antum terserah, ini boleh dijadikan argumentasi karena dua pendapat ini sangat kuat sekali. Antum pilih Ibn Hajar boleh, Imam Romli pun boleh. Nah, Imam Romli mengatakan jamaah lebih
afdol. Tetap walaupun sholat di belakang orang yang fasik. Walaupun sholat di belakang orang yang mubtadi. Kalau fasik itu kenapa? Iya. Gimana kita mau sholat di belakang orang yang maksiat? Misal, tadi malam kita lihat dia itu berjudi. Kemudian minuman. Pas subuh dia jadi imam. Ya, macam mana lah ceritanya? Takbir, Allah Akbar. Allah mak dia Akbar. Ya udahlah, teruskan ya lah. Ya. Tapi hati agak tak nyaman. Karena di belakang orang yang tidak bisa menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, tapi kalau kata Imam Romli, udah tidak apa-apa. Sholat dia. Yang penting dapat fadilah jamaah. Tapi Ibn Hajar mengatakan, enggak. Engkau tetap mendapatkan fadilah jamaah. Walaupun sholat sendiri. Karena ini uzur sudah. Kemudian, al-infiradu fil masajidis salasah. Sholatu munfaridan fil haramain al-makki wal madani wal masjidil aqsa afdal min as-salati jam'a fi ghairihima. Inda Ibn Hajar khilafan li Ramli. Nah, ini berbeda juga. Ini kebalikannya. Imam Ramli mengatakan sholat walaupun sendiri dengan sholat berjamaah. Misalkan kita sholat berjamaah subuh di sini dengan orang yang sholat sendiri di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid ini Bapak Ibu, ini tidak ada tandingannya di atas muka bumi ini. Makanya Nabi pernah mengatakan, la tushaddur rihal illa fi thalathi masajid. Janganlah kau paksakan dirimu untuk bepergian kecuali pada 3 masjid ini. Kalau 3 masjid ini paksa-paksakan bisa kita sampai ke 3 masjid ini. Nabi bilang, apa 3 masjid tersebut? Yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidi hadza, kemudian masjidku kata Rasulullah, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Haram 2 rakaat sholat sunnahnya saja, bukan sholat wajib yang kita lakukan. Sholat sunnahnya saja itu pahalanya 100.000 rakaat. Bayangkan itu, kita tak bisa bayangkan bagaimana pahalanya. Maka kalau orang udah sampai di sana, main-main, shopping-shoppingan, kayaknya salah tempat lah. Ya. Alasannya pengen cari gamis di Tanah Abang itu selonggok-longgok gamis. Ya, di tempat-tempat toko-toko muslim itu sekarang sudah banyak gamis. Tak usah jauh-jauh lah. Di pasar sini ini, antum pergi balik dari sini, antum mampir itu udah ada orang jual gamis. Kalau mau sonaknya gamisnya lebih bagus, mau bagus lagi pergi ke toko-toko yang lebih banyak, tempat-tempat yang gamis-gamis yang lebih bagus. Jadi eman, sayang, bolehlah sesekali untuk menelusuri pasar-pasarnya di Mekah begitu. Hanya sekedar mencari pengalaman. Tapi kalau hari-hari hanya untuk dibuat shopping terus belanja, kayaknya salah tempat. Ini tempat untuk ibadah. Di mana kita bisa bayangkan 2 rakaatnya diberikan oleh Allah pahala 100.000. Dan kita tak mungkin bisa sembahyang 100.000, itu tak mungkin. Pasti udah tidak mungkin. Dan mengajar pahala itu hanya ada di Masjidil Haram. Jadi kalau berapa rakaat inti sholat selama di Mekah? Di Mekah 10 hari. Berapa rakaat di sana? Enggak, banyak di hotel. Cuma rugi. Perbandingannya tuh di Masjidil Haram sama di hotel, banyak di hotel. Ya repot urusannya. Repot, ini rugi eman. Dan Nabi mengatakan, wa Masjidin Nabawi, dan di masjidku kata Rasulullah itu pahalanya 2 rakaatnya 1.000 rakaat. Kalau tadi 100.000, kalau ini 1.000. 2 rakaat 1.000 perbandingannya. Dan Masjidil Aqsa itu 500 rakaat. 500 di Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, jadi 3 masjid ini kata
kata Imam Romli mengatakan, walaupun dia sholat sendiri, dengan kita sholat berjamaah, itu lebih afdol sholat di Masjidil Haram. Apalagi sholatnya berjamaah. Oh, itu tak terhitung-hitung lagi pahalanya. Kalau sunnahnya saja sampai 100.000, apalagi wajibnya. Ya. Wajib itu udah pahalanya berlipat-lipat. Apalagi wajibnya. Itu mungkin sudah ratusan ribu pahala. Makanya rugi sekali apabila mereka itu sholat wajibnya itu di hotel, subuhnya di hotel, kemudian zuhurnya di hotel, asarnya di hotel, maghribnya di hotel. Waduh, repot urusan. Udah dikasih hotel depan Masjidil Haram lagi, tinggal turun, masih gak malas lagi. Iya Pak. Jadi dosa bingung nanti. Jangan kira sampai di sana itu punya semangat yang kuat. Beda. Ya, beda. Sampai di sana beda cerita. Sampai di sana beda cerita. Makanya carilah teman, carilah kawan yang bisa menguatkan kita. Kalau berandalkan dengan mutawib yang bawa kita belum tentu mau. Dia tak mungkin hari-hari nak ngawankan kita, tidak ada. Makanya kalau bisa cari teman yang pergi ke sana itu yang nyemangatkan kita tuh ibadah terus. Tapi kalau ketemu kawan yang pemalas, selesai. Saya punya kawan. Saya bilang, Beb, saya kalau nanti sampai di sana, saya akan pergi umroh. Dia ini pergi umroh. Saya pergi akan umroh 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yakin saya. Yakin. Kuat. Yakin. Ngapa tak percaya, Beb? Iya, tak sih. Lihat ya nanti sampai Indonesia cerita lagi sama saya. Sampai di sana sebalik berapa kali? Sekali ya, Beb. Sekali. Iya. Sekali kata saya. Iya, letih, Beb. Capek. Memang betul, karena memang jauh. Apalagi antum dapat hotelnya jauh. Ya, enggak, antum cuma sekali aja dikawankan sama yang bawa dari Indonesia. Ini bukan dari Indonesia juga kalau yang bawa. Yang di sana juga nanti yang bawa nemankan antum cuman sekali. Yang kedua kalinya ya pergi seorang. Naik bis perginya. Pergi lagi ke Mikot ke sana. Balik lagi. Kalau tak punya tekad yang kuat, apalagi kalau jamaah haji. Antum jangan kira jamaah haji itu nyaman. Jauh dia punya Dia punya hotel itu jauhnya, na'udzubillah min zalik. Itu kalau hotelnya itu 1.000 lebih, itu mungkin ya Allah, itu dia pergi itu pakai pick-up. Ya. Jangan kira jamaah haji kita itu tempatnya nyaman-nyaman. Enggak, maksudnya nyaman saya. Ya, dari Yaman. Hotelnya bagus lagi, dekat lagi. Jemaah haji Indonesia, dia punya jauh. Dari mana pula tahu? Saya pernah pergi sebabnya. Cari saudaranya, kawan saya. Kita pergi, dia punya tempat jauhnya. Ya Allah, wajar. Kalau mau pergi itu urunan. Nyewa pickup urunan. Mau pergi umroh. Mikot lagi jauh. Itu perlu semangat yang kuat. Kalau temu kayak kawan, dah lah di hotel ya lah. Kau udah pergi haji udah untung dah kata dia. Betul gak kata kau ya kata dia. Duduk lagi. Ya, jadi semangatnya itu harus dipacu dengan teman-teman yang sekeliling kita. Bahkan mereka yang di Tower Zam-Zam sekalipun, yang turun tuh langsung Masjidil Haram. Itu sholat Jumatnya turun depan situ ya deh. Eman sayang. Jadi kembali lagi kepada itu betul. Teman. Syukran. Terima kasih. Nah, maka Imam Romli mengatakan, karena pendapat Imam Romli ini Bapak Ibu, pendapat Imam Romli ini banyak digunakan oleh orang-orang yang di Hijaz. Hijaz ini
Mekah, Madinah. Ini pendapat Imam Romli ini lebih dikedepankan. Yang bermazhabkan Syafi'i di sana ya Imam Romli lebih dominan. Tapi kalau Ibn Hajar itu ke Hadramut, balik ke sana itu banyak Ibn Hajar. Maka Ibn Hajar mengatakan tidak, tetap sholat berjamaah itu lebih afdol. Ya. Min ghairi ma inda Ramli khilafan li Ibn Hajar li qaidah al-fadilatul muta'alliqah bi zatil ibadati afdal min al-muta'alliqah bi makanil ibadah. Kata Ibn Hajar enggak, tetap kalau fadilah jamaah itu tergantung pada zat ibadahnya, bukan pada tempat. Tapi Imam Romli enggak, dari segi tempat saja sudah tidak bisa dikalahkan. Makanya kita itu Bapak Ibu ada 3 hal yang bisa membedakan kita dalam beribadah. Yang pertama itu dikarenakan waktu, zaman. Seperti kita saat ini nih. Ini kan kita berada di posisi Ashhurul Hurum. Kita ini masih berada di bulan mulia. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, 3 bulan terus nih. Kita berturut-turut ini kita berada di bulan mulia. Nah, jadi ketika ini bulan mulia ini kita ibadah, entah itu puasa, entah itu ibadah apapun lah. Ini pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga dosa. Dosa juga dilipat gandakan. Karena kita berada di posisi bulan yang mulia. Nah, itu bulan Ashhurul Hurum. 3 lagi diapit kita. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ini masih lagi ada lagi nanti Muharram. Masih tambah lagi sebulan lagi kita. Kemudian dikarenakan tempat. Nah, tadi itu tempat. Ya. Sholatnya kita 2 rakaat di sini dengan 2 rakaat di Madinah atau di Masjidil Haram tidak sama. Yang ketiga itu dikarenakan orangnya itu sendiri. Ibadahnya orang yang alim dengan ibadahnya orang yang tidak mengerti ilmu itu berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Justru beda. Orang yang alim, orang yang ahli ilmu dengan sholatnya orang yang bodoh itu berbeda. Memang nampak surahnya, gambarnya itu sama, tapi kualitasnya pasti berbeda. Nah itu 3 hal tersebut yang bisa membedakan. Kemudian yang ketiga, jama'atul masjid, jama'atul lirrajuli fi sholatil maktubah fil masjid afdal minal bait. Sepakat para ulama, jamaahnya laki-laki itu lebih baik di masjid. Jadi tidak ada kata di rumah. Ya. Afdal minal bait li'anna maslahatan talabha fil masjid tazidu ala maslahatin wujudiha fil bait. Karena kemaslahatan seorang laki-laki itu di masjid itu lebih manfaat daripada di rumah. Ya, di rumah sekedar saja. Tapi kalau di masjid, dia bisa memakmurkan masjid, dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, sosialnya juga pasti ada. Kemudian fal jama'atu fil masjidi afdal wa in kanat tafutu ala ahlihi, walaupun dia harus meninggalkan keluarganya, wa in qama syi'aru bi ghairihi wa illam yata'attal al masjid bi ghiyabihi. Jika seandainya apalagi jika seandainya hal tersebut syiar, sudah ada ini kan syiar, antum ini kan syiar, komplek beberapa datang ke Masjid FK untuk sholat berjamaah, di sini ada syiar. Syiar itu jangan dianggap enteng. Ya, syiar itu macam seperti endos gitu. Ya, endorsement lah. Kita kalau menjual sesuatu, kalau yang mengendosnya itu artis yang ternama, walaupun barang itu murah, dia akan jadi mahal. Tergantung yang endosnya. Maka ini syiar. Kalau siapa yang menyiarkan, kalau yang menyiarkan itu adalah umat Islam betul-betul disiarkan, maka syiar ini jangan dianggap enteng. Makanya banyak sekali syiar-syiar di mana perlu kita tegakkan. Maka Allah firmankan dalam bentuk
firman-Nya, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ketahuilah, ketika engkau mensyiarkan agamanya Allah ini, di situ ada ketakwaan hati kita. Secara tidak langsung hati kita itu terpatri untuk bertakwa kepada Allah dengan mensyiarkan apa saja. Ibu misalkan mensyiarkan agama Allah dengan bentuk sunnah, dengan bentuk apa lagi? Di mana orang itu akan melihat antum dengan pecinya, dengan pakaian muslimnya. Mungkin terkadang malu untuk berjalan dengan menggunakan pakaian muslim, tapi dalam hati kita ini syiar. Ya, ini syiar digunakan. Nah, dalam bentuk mensyiarkan, tapi ya dengan catatan yang rapi. Jangan gara-gara kita Islam itu justru dihina. Tunjukkan kerapian kita. Kalau Islam itu kalau berpakaian itu rapi, putih, ndak kudel, ndak jorok, ndak ini, ndak itu, rapi. Jadi orang pun melihat, oh Masya Allah, Islam ini rapi, wangi, apa semuanya. Tapi kalau kita membawa Islam, tapi kita sendiri tak bisa menjaga keislaman kita, bahaya. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ketika beliau itu menjadi gubernur, beliau menjadi presiden, beliau itu kan beliau itu kalau kebiasaan beliau seharinya, beliau pakai baju itu tampal-tampal. Tampal-tampal. Bahkan diriwayatkan itu ada 20 tampalan. Raja, gubernur, presiden, tapi ketika itu ada kedatangan tamu dari Romawi, dari Kisra, datang untuk bertamu kepada Sayyidina Umar. Sebelum tamu itu datang, Sayyidina Umar pesan kepada kepada para sahabat-sahabatnya, bawahannya bilang mengatakan, tolong ambilkan jubah kebesaranku. Selesai, dipakailah jubah. Tamu itu datang, raja-raja itu datang, dipakai jubah kebesaran. Selesai pulang, para ajudan apa semuanya itu tanya, ya Umar, ya Amir, engkau ini kesehariannya menggunakan baju yang bertampal-tampal, tapi ketika datang Raja Kisra Romawi apa semuanya, engkau tutupi dengan baju kebesaranmu. Ada apa? Apa beliau katakan? Iya, itu dalam keseharian. Tapi ketika tamu itu datang, dia akan melihatku bukan sebagai Umar. Dia lihat sebagai presidennya umat Islam. Apa yang mereka akan bawa nanti ke sana. Dia akan cerita, presidennya umat Islam bajunya tampal. Presidennya umat Islam tidak punya apa-apa. Presidennya umat Islam begini dan begitu, begini dan begitu. Yang malu siapa? Bukan aku. Islam yang dipermalukan. Nah makanya ketika kita berbajukan Islam, ketika kita membawa Islam, maka jangan malukan Islam gara-gara kita. Tunjukkan betul Islam. Jangan malu-malukan. Tapi jangan malu-malukan nggak benar. Antum pakai imamah, tapi pakai motor tak pakai helm, itu tak betul. Ya, saya sering nengok ustadz ini degil gak? Betul, Jumat betul. Tapi janganlah berimamah terus melintasi polisi. Bukan polisi itu tidak mau nilang. Polisi itu tak nyaman. Sedang-sedang gak? Saya jujur kalau misalkan saya mau pakai imamah, saya pakai motor, saya simpan dalam juk. Saya pakai helm, kita hormati. Dan ini kan buat keselamatan. Dan pun tidak pantas juga. Ya, kita pakai imamah kemudian melanggar lalu lintas. Ini ya, polisi pun tak nyaman, nggak pun hari Jumat nggak, kata dia kan, mau buat tamandang ya lah, kata dia, di ustadz nih, kata dia. Cuman dilihat nggak enak, kenapa? Melanggar peraturan juga. Nah, jadi gara-gara kita orang akan lihat Islam itu, iya bah, tahu bah Jumat, tapi tak ada macam gitu bah, kata dia kan. Nah kan, betul, menunjukkan keislamannya dengan apa, tapi kan enggak etis, jadi enggak pantas. Apa salahnya disimpan saja, nanti pergi ke masjid, cari tempat, ya, izin untuk menggunakan imamah. Gara-gara kita ingin mengerjakan sunnah, tapi
nama Islamnya nanti jatuh. Nah, itu yang jadi permasalahan. Maka Islam tidak akan pernah hina, tidak mungkin. Al-Islamu yu'lah wala yu'lah alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi di atas Islam. Tapi jangan gara-gara gitu orang menghina Islam. Kita sendiri yang membawanya tidak pandai. Kadang-kadang kan kitanya sembrono. Ya, ini mau pandai-pandai lah dalam membawa. Makanya apa namanya? Ketika kita berpakaian Muslim, ya, terutama menggunakan atribut-atribut ulama seperti imamah, kemudian seperti jubah, apa semuanya itu berat. Akhlaknya harus dijaga. Kemudian imamahnya, masa iya imamah rokokan begitu? Ya rokokan terserahlah, tapi lepaskan dulu tadi apa kebesaran jubah tadi, tidak pantas kan? Imamah tapi rokok jubahan, gitu. Udah ya, nggak sedap dipandang. Wah, rokokan terserah, itu haknya pribadi masing-masing. Lepaskan dulu, selesaikan dulu, letakkan dulu ini jubah itu dilepaskan. Nah, baru ente dengan pribadinya dengan pribadinya kita jangan bawa ininya, atribut ini. Nah, masa iya kita apa namanya berpakaian Muslim begini, tapi kelakuan kita di tengah masyarakat tidak menunjukkan keislaman. Dia akan bilang, apa pakaian jak begitu, tapi tingkah lakunya tidak sesuai. Nah, jadi kan kita yang salah. Tapi jangan salah juga. Orang yang berpegang teguh dengan keislamannya itu berat, apalagi di zaman saat ini. Itu seperti memegang bara api. Berat. Makanya saya ingat ada sebuah ungkapan Ustadz Dery Sulaiman yang dulunya rocker itu gitaris. Dia pergi ke Eropa. Maklumlah tempat makan di Eropa itu kan bermacam-macam. Tidak semuanya halal. Lalu karena dia pakai imamah, pakai apa? Dia cerita, sampainya saya di sana, gimana di tempat makan, di restoran tadi, lalu si penjual mengatakan, maaf Pak, ini makanan yang tidak halal. Lalu ada Islam, ada Muslim, yang makan. Lalu dia marah. Ya. Bapak, saya juga Muslim. Ya. Kok Bapak itu tidak ngomong sama saya? Saya ini Muslim juga. Sedangkan sama dia Bapak ngomong. Saya tidak dikasih tahu. Dia bilang, saya tidak bisa membedakan Anda. Anda Muslim atau bukan. Anda sama dengan mereka pakaiannya. Sedangkan ini saya tahu dia pakaiannya saja sudah menunjukkan Islam. Maka saya kata tahu. Saya tidak tahu Bapak Muslim atau bukan. Nah, makanya kata Nabi SAW, kita itu bisa membedakan identitas kita. Saya misalkan, maaf, saya pakai celana misalkan. Saya tidak ada bedanya dipandang orang. Ya, orang yang tidak kenal saya, yang tidak tahu. Ketika kita berkumpul dengan orang yang bukan Muslim, ya sama saja. Dan orang yang, ini Muslim ke bukan ya? Ya tidak tahu karena sama posisinya. Dia pakai celana, kita pakai celana. Dia berbaju juga kita. Tapi ketika kita pakai kopiah, pakai baju gamis, apa kain sarung begini, dia pasti Muslim. Selesai urusan. Identitas itu langsung melekat dalam tubuh kita, dan orang pun akan melihat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka jamaatul masjid intinya syiar tadi. Kembali lagi, ya, Bapak datang ke sini, kita datang ke sini tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan syiar. Ibu juga seperti itu syiar. Apapun lah bentuknya, walaupun wanita itu boleh di rumah, pilihannya dia tetap boleh di rumah, dia juga boleh di masjid, tapi tetap niatnya untuk menegakkan syiar. Udah selesai urusan. Dan yang kedua, terhindar dari yang namanya fitnah. Nah, kalau terhindar dari fitnah, kemudian
aman, ibunya tidak ada yang mengganggu, aman posisinya semua, ya tidak jadi masalah. Kemudian tabayyanu halatu imami idza tabayyana anna imamahu kafir au majnun au imra'atun au ma'mumun au fi thawbi najasatun dhahirah wa hiya allati la takhafa bi ta'ammul. Apabila antum mendapatkan, kita itu mendapatkan imam, udah jelas imam itu bukan orang Islam. Ini imam kafir misalkan. Ini imam kafir, non muslim ini. Tahu kita ini kok jadi imam Islam, bukan. Tinggalkan. Haram kita sholat di belakang dia. Ya. Kemudian au majnun, atau imam ini gila. Ya, gila. Gila ini banyak. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-junun funun. Junun itu banyak cabangnya, Pak. Bukan nggak harus gila-gila. Sekarang ini kan orang banyak gila, Kak, dah. Ya, banyak gila sekarang ini. Aneh, Pak. Dan banyak pengikutnya pula kalau udah gila. Ya, itu saya bingung. Ngomong semut. ngajak ngomong semut. Kan berat dah tuh urusan itu. Ya, berat urusan ini. Semut diajak ngomong, malaikat maut diajak ngomong. Tapi permasalahannya tuh anehnya tuh banyak pengikut. Saya sih tak ada urusan lah. Makanya kata guru saya mengatakan gini, ingat saya pesan beliau tuh. Kalau nanti kau melihat orang gila menabuh gendang, kalian yang sehat jangan joget. Kalau ente joget berarti sama gila. Kan begitu. Di pondok saya dulu, tempat saya mengajar, itu pas sampingnya tetangganya pondok saya itu, dekat tidak jauh berapa meter, itu rumahnya Lia Eden. Lia Eden yang aku Jibril itu. Nah, itu pesantrennya saya, sampingnya betul. Sampai sekarang rumahnya masih ada. Tapi udah didemo oleh masyarakat. Waktu saya di sana masih ada. Itu yang datang kalau hari Sabtu kan puncak tuh. Saya kan puncak Megamendung di atas betul. Itu kalau hari Sabtu, dari depan itu mobil itu mewah-mewah semua yang datang. Bukan orang bodoh, orang pintar. Orang pintar, tapi kurang iman, siram imannya kurang. Ya, saya tanya sama orang-orang itu kalau mau surganya agak mahal, 5 juta. Kalau surganya VVIP, 10. Kalau yang biasa 3 juta. Oh, sedap ya. Yang makin gaya, yang makin... Ya, tapi pengikutnya, kita tidak bahas yang ngaku itu pasti ada. Orang gila yang ngaku untuk apa? Untuk yang ngaku Nabi dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai nanti anak cucu kita pun bakal ada yang ngaku, Nabi, entah apa-apa ya bentuknya udah pokoknya. Jangan heran, yang heran itu kok ada yang ikut. Itu dia. Itu kan jadi masalah. Ada, nggak tanggung-tanggung lagi pengikutnya. Banyak lagi pengikutnya. Yang dibasmi di tempat kita di Kalbar sini, yang di Mempawah itu, Ahmad Musadik. Ya. Kurang apa? Kan begitu. Banyak pengikutnya. Subhanallah. Ya bingung udah. Makanya al-junun punun, gila itu sudah banyak lah. Jangan menambahkan kota gila lagi. Udah banyak orang gila. Tapi kalau udah gila banyak yang ikut, repot urusan. Ya. Maka yang sehat jangan berjoget lah. Kalau ada orang gila namanya menabuh gendang. Baik. Au majnun, dia udah tahu dia gila. Terus kita mau berimaman dengan dia. Itu Pak Habib katanya ada yang majzub, itu kan macam gila juga. Itu berbeda. Dan orang yang majzub itu dalam kategori di mana kita tak bisa menghakimi dia. Ya. Majzub itu gini, Bang. Jazab itu dalam ilmu tasawuf, ya. Dia itu punya tingkat kualitas cintanya terhadap Tuhannya itu sudah berlebihan. Udah ndak mampu dia mengekspresikan cinta itu, syok dan rindu itu, maka dia jazab. Tapi dia diawali dengan keilmuan yang tinggi. Ya, dia ilmunya tuh tinggi, ilmunya hebat, kemudian dia punya rasa rindu itu terlalu tinggi. Sehingga jazab itu kayak dicabut gitu modelnya. Jadi hilang dia punya maka tingkah laku dia seperti orang
Seperti orang gila. Dan kita tidak bisa ngambil fatwa dari dia, tidak boleh jadikan dia apa namanya imam apa semuanya, tidak boleh. Mereka dengan halnya dia. Ya. Jadi kita pun tidak boleh mengingkari dia. Tapi kalau seandainya dia, misalkan kita lihat dia tidak sholat, memang dari segi zahirnya, ya asalnya seperti hilang. Tapi pada hakikatnya mereka bukan gila. Mereka itu lagi dalam keadaan sakron. Sakron itu mabuk dalam kecintaan. Macam mana sih orang udah terlampau cinta, itu kan tidak bisa kita bayangkan, dia bisa gila gitu. Ya. Kalau dia cinta sama makhluk ya seperti itu, apalagi dia cinta kepada Tuhannya. Dan itu tak bisa kita bayangkan, itu bisa dirasakan. Karena cinta itu babnya rasa. Antum menceritakan tentang cinta sama saya, dengan saya tak pernah misalkan jatuh cinta, cuma antum menceritakan sesuatu di mana orang yang tak pernah merasakan, tak perlu cerita. Antum cerita misalkan pengantin, cerita kepada orang yang belum pernah menikah. Sedap. Iya, balik dia jawab, iya ke? Jadi nggak nyambung. Nggak bisa. Nggak macam mana ya, nggak bisa. Ya, antum cerita sendiri ya lah. Begini ekspresi, antum ekspresikan begini dan begitu dia. Oh gitu. Paling ya lah. Ya boleh. Apa gitu. Banyak O-nya aja. Tapi kalau kita nyambung misalkan, cerita itu nyambung dengan apa? Dengan orang yang kita mau, iya mang begini. Dia dengan dia sama dianya, iya. Makanya kalau ketika mendapati orang yang seperti ini, saya punya guru mengatakan, ente jangan minta doa sama dia. Jangan. Kok bisa? Kalau posisinya dalam keadaan, dia itu kan posisinya dalam keadaan nyaman, dan posisi dalam keadaan lagi tidak enak, enggak mood modelnya begitu. Kalau dia lagi tak mood, doanya mustajab nih. Nanti doa yang tidak baik. Nah, makanya lebih baik udah husnuzon saja, jaga hati kita, udah lihat, pandang, selesai. Ya, minta doa berbahaya. Kalau dia lagi nyaman, doakannya, ayo ente kata dia, ayo. Karena ada cerita itu, ya, dia bilang begini, doakan mudah-mudahan anak otak saya tuh encer kata dia. Maksud dia tuh biar pintar gitu. Doa kata dia, insya Allah nanti otak anak ente encer. Betul, tak lama kena langgam mobil, encer betul otak itu. Kan? Karena tadi salah doa. Dia minta encer. Encer kata dia begitu. Makanya kalau dengan orang yang majdzub tuh agak sedikit berhati-hati. Ya udahlah, husnudzon, karena beliau ini dekat dengan Allah. Ya tadi itu karena ghalabatus syauq, karena kecintaan, kerinduan yang sudah mendalam sehingga tingkatnya sudah seperti tadi. Dan itu nggak bisa kita ingkari karena itu memang ada dalam bab ilmu tasawuf. Jadi kalau orang yang nggak suka, dia akan posting di YouTube, itu kan banyak tuh. Untuk buka aja lah di YouTube. Pasti dikatakan orang gila, kok diinikan. Kalau kita menanggapinya enggak seperti itu. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang lihatlah profil hidupnya. Profil dulunya itu seperti apa? Rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang alim. Mereka itu orang-orang soleh, orang-orang hebat. Tapi karena kerinduan, apa semuanya, sehingga dianggap gila. Uwais Al-Qarni coba. Uwais itu. Coba buka di Google searching. Uwais itu tidak ada yang menyangka Uwais itu adalah orang alim hebat. Uwais itu dia orang gila. Makanya Sayyidina Umar ketika datang ke Yaman, presiden datang cari yang namanya Uwais. Kan begitu ceritanya. Yang ada Uwais di tempat kami ini adalah orang ya sering di tempat sampah. Uwais tuh kalau makan nyari tempat sampah, Uwais duduk tempat biasa, tapi kita tidak tahu. Makanya ada hadis Nabi SAW, rubba ash'arit arbar,
berapa banyak terjemahan hadisnya, ruba asy'arin akbar. Berapa banyak orang yang rambutnya compang-camping, jika seandainya dia itu meminta kepada Allah, maka doanya itu dikabulkan. Jadi kita tuh kan hanya melihat orang itu kan zahir saja, tampang. Nah, tapi kita tanpa melihat batinnya. Wis ketika diketahui baru orang tuh tahu. Oh, wis ini ulama besar, orang hebat, orang ini. Di mana mereka hanya dikatakan saat itu wis dikatakan orang gila. Ya, nah, makanya seperti ini kan sudah ada. Makanya dalam ilmu tasawuf juga ada. Ya, tadi itu mereka terkadang tidak mau menampakkan jati dia tutupi. Biarlah aku seperti dikatakan orang gila ke apa semua, terserahlah. Karena udah diri dia bukan hubungan dia bukan dengan manusia. Hubungan dia dengan Allah. Tidak ada hubungan. Manusia mau hina, manusia mau puji, udah tidak ada lagi ngefek dalam diri dia cuma ada Allah. Selesai. Ya. Ada Allah aja udah. Tidak ada hubungan dengan manusia. Bahkan mereka itu kadang udah tidak percaya lagi sama manusia. Udah. Ya udah, ente dengan ente jalannya, ana dengan ana jalannya. Ana hidup di dunia ini ya sudah, hanya sekadar jembatan saja untuk menuju Allah. Untuk saya bergelut dengan dunia, no. Nah, itu mereka yang sudah pada tingkatannya melepas segala atribut dunia. Ya. Tapi jangan pula habis ini pula nak giliran diri pula. Itu namanya. Kemudian awimra'atun atau awimra'atan atau memang si imam itu adalah perempuan, tak sah. Ya, ada imam perempuan, ibu mau jadi imam, tidak sah. Kalau ibu sama ibu ya tidak apa-apa. Tapi kalau ibu mau jadi imam, tidak sah. Ya. Oh makmum, atau memang imam itu adalah makmum. Macam mana ceritanya? Contohnya begini, masih panjang nih. Itu begini. Ini imam, ini makmum. Kita masbuk datang. Kita tepuk orang yang di belakang imam tadi. Posisi dia adalah makmum. Kita berimamkan dengan makmum. Ya. Maka sholat kita tidak sah. Kecuali si makmum tadi orang yang sudah selesai berimaman dengan yang di depan. Dia jadi masbuk misalkan. Ya, setelah dia selesai, dia kan naik. Dia kan masbuk. Kita jadikan imam. Itu boleh. Tapi kalau posisi dia masih imam, bapak berimaman berdua. Saya datang. Saya tak mau nih imam sama yang ini nih. Saya maunya imam yang jadi imam saya ini makmum ya. Kemudian saya tepuk dia. Saya sholat. Imam saya yang jadi makmum itu. Tidak sah sholat saya. Tidak sah. Bisa sah kecuali si makmum tadi memutuskan hubungan sholatnya dengan imam di depan. Dia memutuskan. Mungkin dia tahu, dia ngerti. Dia takut si yang belakang ini sholatnya tidak sah. Ketika dia ditepuk, ngapa pula dia nepuk aku nih? Aku nih masih makmuman dengan siapa? Dengan yang di depan nih. Tapi udahlah. Nah, dia paham juga kan? Ya sudah, dia putuskan sholat dengan apa? Dengan imam di depan. Nah, itu bisa. Sehingga dia jadi imam. Nah, ini sholat yang ini jadi bisa. Tapi kalau tidak diputuskan, maka sholat yang makmum ini tidak sah. Ya. Wajib dia mengulang kembali. Wallahu a'lam. Biar banyak. Jadi satu kelompok kita selesai. Dia melakukan salat berjamaah, dia sebagai orang tua, anak yang berbalik. Seingat saya, salat berjamaah ini kan tidak ditentukan. Laki-laki dan perempuan. Perempuan
Berarti saya terpikir ya, mungkin juga yang benar. Nah, ini disuruh samping yang dari ke samping, tapi ke samping ini kan tidak boleh melebihi dari 6 atau persamaan persamaan antara berat itu bataskan. Lalu karena anak tadi dari samping orang tua yang lain masih ngobrol sama dengan anak. Berarti anak tidak mengetahui tentang teknis bagaimana. Ini kejadian ini Assalamualaikum. Pertanyaannya, anak kecil menjadi imam atau dia menjadi makmum? Intinya, anak tersebut tidak wajib baligh. Tidak wajib baligh. Yang penting anak tersebut tamyiz, masa tamyiz. Masa tamyiz itu adalah seorang anak yang sudah mampu istinja sendiri dan makan sendiri. Itu namanya tamyiz. Jadi tamyiz itu di bawah baligh. Ada namanya murahik. Murahik itu masih kecil. 3, 4, 5 itu murahik. 6 tahun, 7 tahun itu sudah dikatakan tamyiz. Belum baligh. Baligh itu nanti bisa umur 10, bisa 11, bisa 12 sampai 15 itu baligh. Nah, pertanyaannya pertama, apakah boleh di anak yang tamyiz tersebut dijadikan imam? Jawabannya, jika seandainya anak tersebut mengerti, ya, mengerti hukum-hukumnya, istinjaknya betul, benar. Kemudian wudhunya betul, apalagi bacaannya oke semuanya. Nah, berarti semua syarat itu sudah ada. Wudhunya betul, istinjaknya betul, wudhunya betul, kemudian hukum sholatnya juga dia mengerti. Apakah anak tersebut boleh dijadikan imam? Boleh. Hukumnya boleh. Ibu punya anak umur 8 tahun. Kemudian ibu mungkin suami sering di luar. Kemudian si anak ini ibu sekolahkan TPA. Subhanallah, hafal juz ammah hafal. Kemudian sholat, tata cara sholat bagus, istinjaknya pun bisa. Udah. Ibu jadikan anak ibu tadi menjadi imam. Jadikan dia imam. Ya. Ibu kan tak bisa jadi imamnya dia. Ya, tapi dia sudah tamyiz. Jadikan dia imam. Atau mungkin masjid pengen menjadikan dia imam. Boleh. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Banyak kok. Di YouTube itu masih ada kok. Di imam yang anak yang dari Iran. Yang dari Iran itu bahkan dia hafal Quran, suaranya cantik, masih belum baligh, masih tamyiz, artinya masih kecil. Nah, itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana seseorang tadi jarak makmum dan imam itu apabila dia bersamaan, kaki dia sama, maka hukumnya makruh. Kalau dia sama, afdolnya itu ya yang namanya makmum itu mundur, bukan sama. Tapi kalau sama, tumit dia dan tumit imam sama, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makmum maju saja sedikit, maka hukumnya batal sholat si makmum tadi. Nah, maka dia harus sejajar makruh, lebih afdol. Yang dianjurkan sunnahnya adalah mundur. Kalau untuk mendapatkan fadilah jamaah tadi dia mundur. Nah, kira-kira seperti itu. Dan adapun orang tua yang membawa anaknya, apabila anak tersebut tamyiz, silahkan masukkan dia di dalam shaf. Tapi kalau anak itu murahik dan anak itu belum tahu apa-apa,
Antum bawa anak umur 2 tahun ke masjid. Berisik. Ya, berisik. Nggak bisa. Bahkan dalam sebuah kitab dituliskan, orang yang bawa anak itu, anak kecil, anak 1 tahun, 2 tahun, itu bisa dikatakan fasik. Dosa dia. Dia berdosa. Kenapa? Dia ganggu orang sholat. Nggak boleh. Niat dia betul. Niat dia kan mendidik dan membiasakan. Ya. Antum bawa. Kemudian dia ngangong sana sini. Masa kecil. Ya. Antum bawa. Kecuali anak itu bayi kita bawa itu beda. Mungkin ada acara apa. Ibu bawa. Tapi kalau anak itu kecil. Dibawa main waktu sholat. Kalau enggak waktu sholat sih iyalah. Ya, itu. Kalau waktu sholat orang pengen umur 2 tahun. Kecuali dia umur sudah tadi tamyiz. Kalau udah tamyiz itu dibawa. Biar dia dibiasakan 5 tahun. Itu dibawa. 5, 6, 7. Apalagi sudah 7 tahun. Itu sudah sabdanya Nabi. Muru auladakum bisolati. Hum abna'us sab'in. Wadribuhum hum abna'u asyrin. Apa kata Nabi Muhammad? Perintahkan anakmu ketika dia umur 7 tahun dan pukullah dia, tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan ketika dia berumur 10 tahun, dan itu perintah Rasulullah. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi boleh-boleh saja tapi harus dijaga. Perbedaan dan beribadah yang pertama waktunya, tidak dapat paham baik tempatnya, dan saya tidak paham mas ini orangnya. Ya. Ini bagaimana maksudnya? Ya. Yang ketiga itu orang, pribadi seseorang tadi. Makanya dikatakan begini. Naumul alim khairun min ibadati jahil. Terkadang tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, kenapa? Karena orang yang tidur, orang berilmu itu tidur, mungkin dia punya niat yang baik semuanya. Sedangkan orang yang bodoh, dia tidak mengerti tata cara hukum sholat. Apa yang membatalkan sholat, apa yang ini dan itu, sehingga dia sholat ya. Tahu-tahu sholatnya itu rupanya ada yang membatalkan dan dia tidak tahu. Nah, maksudnya di situ. Makanya orang yang berilmu itu, ibadahnya orang yang berilmu itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Jadi kapasitasnya itu berbeda. Nah, maksudnya di situ. Makanya orang-orang yang berilmu itu jauh lebih diutamakan daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dan itu pun yang ditakutkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, yang beliau mengatakan, yang paling aku takutkan adalah di akhir zaman jahilun mutanassik. Bodoh tapi hobinya ibadah. Tak mau nuntut ilmu, hobinya itu ibadah. Kalau diajak zikir itu suka. Ibadah kan? Zikir itu ibadah. Zikir ini apa semuanya ibadah itu suka. Tapi kalau diajak ke tempat majelis ilmu, sabar lo. Tidak mau mengkaji ilmu. Ini penyakit akhir zaman. Hobinya memang zikir, betul, bagus zikir. Tapi kalau tak ada ilmunya, kan nanti kalau ketika zikir dari malam hari, macam ada bisikan gitu. Mulai dia bingung. Nampak aku nih udah dapat bisikan nih, kata dia. Nanti kata orang bilang, kalau kau udah dapat bisikan tuh, berarti kau udah cukup ya. Boleh kau tuh tak sembahyang, boleh. Mulai dia bingung. Adalah aku udah tak sembahyang lagi kadang. Apa? Aku udah dapat bisikan surga. Bila hari pula surga dan bisikan kita, kan begitu. Ini orang-orang yang tidak berilmu itu dipastikan mudah untuk tergelincir. Wallah alam. Kira-kira begitu. Sila, Ibu. Dan atribut keislaman. Dan mereka bikin non komunis. Jadi pertanyaan saya,
Apa? Baiknya kita sebagai muslimah itu pola riba, atau ada sama berita itu. Iya. Iya. Kalau seandainya ada, iya. Kalau seandainya ada ikroh itu pemaksaan yang sampai bisa menghabisi nyawa, maka ikuti. Mau tidak mau. Mau dilawan tidak mampu dan kita bisa mati. Namanya mukroh itu. Namanya ikroh. Dulu di zaman Nabi SAW, seseorang sahabat di mana satu keluarga itu dibantai. Namanya keluarga Ammar bin Yasir. Ayah beliau Yasir dibantai. Kemudian ibunya juga dibantai. Itu disiksa habis-habisan karena masuk Islam. Hanya tersisa Ammar. Ammar itu melihat kekejian di mana ibunya Sumayyah, ibunya itu wanita pertama mujahidah. Nah, itu kemaluannya ditusuk, kemudian diikat kaki kanan kaki kirinya dengan kuda, kemudian kuda itu ditepuk ke kanan dan ke kiri, itu terbelah. Dan itu di mata Ammar. Ammar itu melihat betul. Nah di waktu itu Ammar dipaksa juga untuk keluar dari Islam. Lalu Ammar mengatakan iya. Tapi hatinya enggak. Dan itu dalam keadaan mukroh, dipaksa. Jadi kalau seandainya tidak mengatakan iya, maka mati juga Ammar ini. Setelah itu Ammar selamat, dilepaskan. Ammar mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Aku tahu. Begini dan begitu. Tapi apa yang ada dalam hatimu, hai Ammar? Enggak. Tetap Allah Ta'ala. Kalau begitu, wahai Ammar, engkau tetap dalam keadaan muslim. Nah, posisi itu adalah posisi ikroh. Ada dua hal. Kalau memang mau dilawan, bisa melawan, ya melawan. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah. Ada nanti beberapa fatwa tentang seperti ini pertanyaannya. Ya, kalau di saat itu mau tidak mau ya harus, ya sudah. Tapi nanti setelah tidak ada lagi, maka pasang lagi kembali. Ya, kan di saat itu misalkan kan mampu untuk melawan dan tidak bisa melawan, ya sudah. Ya, itu di negara yang tidak mungkin bisa mendapatkan perlindungan dan dipastikan kita mati juga untuk melawan, ya sudah. Ya apa kan? Ya, seperti misalkan hal-hal yang bersifat harga diri dan yang bersifatnya itu, kalau memang dia berani mempertahankannya sampai dia mati, ya sudah boleh. Tapi kalau seandainya dia memilih tidak, berapa hal yang kematian terus, ya apa namanya, dan itu posisinya dalam keadaan mukroh. Mukroh itu dalam hukum fikih dia dipaksa. Itu dipaksa. Iya. Nah, itu dipaksa. Dan dia seandainya memang pengen mati dalam keadaan syahid, ya silahkan. Iya, boleh. Ya, Allah. Assalamualaikum. Banyak pertanyaan ketika waktunya pertanyaan itu. Ini Ustaz, saya itu perlu mohon penegasan saja, Pak. Apabila dalam melakukan sholat yang tidak sempurna, maka dosa-dosa makhluk ditanggung oleh imam itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, waktu saya pertama baca dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi pernah mengatakan, janganlah sekali wanita, ini sudah jelas saya katakan, yang orang yang kecuali jika dia memaksa dengan kekuasaan atau mencabut dengan pedangnya yang tidak mungkinnya.
ini maksud itu bagaimana maknanya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa imam itu selektif? Pertama, imam itu yang akan mempertanggungjawabkan sholat makmum. Jadi kalau imamnya itu soleh, imamnya itu baik, maka makmum itu akan kecipratan. Jadi terima sholatnya. Dilihat dari imam tadi. Makanya imam tadi betul-betul dipilih dengan orang-orang yang baik. Ya kalau mencari sempurna ya tak ada lah. Kecuali Rasulullah. Tapi selagi kita di mata manusia saja ini cukup lah. Tapi kalau mencari betul-betul sempurna betul, enggak ada. Ya, setiap manusia pasti punya salah, pasti punya masa lalu, apa semuanya pasti ada. Jadi kalau mencari kesempurnaan ya tak dapat lah Bapak jadi imam di sini nanti. Ya atau imam di mana enggak bisa. Ibu pun jadi suami pun ibu tak akan pernah mau suami itu dijadikan imam. Ngapa kau tak mau jadi imam? Bapak nih tak cocok jadi imam saya. Apa pula? Kalau untuk jadi imam yang ini ya, tapi kalau imam sholat nggak bisa. Ngapa? Bapak nih begini banyak kurangnya. Apalagi di mati istri pasti kurang terus lah laki. Ya kan begitu. Kurang duit lah, kurang inilah, kurang kasih sayang lah, kurang inilah. Kira-kira begitu gue. Tapi ibu-ibu sini tak ada. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa selektif? Iya, karena tadi di tangan imam lah kesempurnaan sholat. Nah, yang kedua itu adalah ketegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketegasan itu bukan langsung dimutlakan mengambil pemahaman secara tekstualnya adalah suatu keharaman. Anda. Nah, makanya tadi Ibn Hajar dan Imam Romli mengatakan kalau Ibn Hajar mengatakan ya kalau seandainya imam itu fasik lebih baik kau sembahyang di rumah aja kan begitu. Karena perintah itu bukan perintah wajib, itu ketegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya bukan di mana hukum tersebut wajib meninggalkan. Tidak. Makanya Imam Romli tadi mengatakan, tapi seandainya ente mau juga sholat di belakang orang yang fasik yang berdosa tadi pun tak jadi masalah, tidak apa-apa. Sholat ya sholat saja. Iya sholat wajib. Jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau Ibn Hajar agak sedikit ketat. Nah, makanya hadis tersebut sampai apalagi kalau seandainya imam tadi dia dipaksa. Udah aku nih memang tak mau, ini paksa aku terus gini. Ya mau diapakan? Mungkin ada kelebihan, walaupun dia ini mungkinlah masih goyang lah kadang begini masih kadang, tapi bacaannya bagus. Maju. Apalagi kalau ada orang yang maju hanya cuma dia maju, tak boleh jangan. Iya, dia tidak ada niat kan jadi imam kan. Cuman dipaksa, ya sudah, maju aja tidak apa-apa. Tapi pastikan yang dipaksa itu memang mengerti. Jangan dipaksa-paksa memang tak ngerti gak. Bacaannya belepotan, hukumnya tidak tahu maksa untuk jadi imam. Ya jangan, tahu diri lah. Bab ini kan bab tahu diri. Kalau sok ganteng itu tak jadi masalah. Kalau sok kaya itu tidak merugikan orang lah. Antum sok kaya, sok ganteng, sok lawar, insya Allah tidak merugikan. Tapi kalau sok pintar, ini banyak merugikan orang lain. Antum bukan dokter tapi sok jadi dokter, sakit orang nanti kasihan. Antum juga bukan ahli listrik tapi sok-sokan jadi PLN mati nanti kena saya setrum. Jadi silakan sok kaya, silakan sok lawar, enggak merugikan orang lain. Paling orang heran ya nengok macam iya sekali gitu kan. Paling gitu, tapi tidak merugikan orang. Tapi kalau sok pintar, Allah yahfad. Bahaya orang yang akan dirugikan. Antum minum jak kata dia paracetamol, hantamkan yang 100 mili selesai kata dia. Betul 100 mili tegok kau orang itu dibuat ya. Overdosis. Jadi kalau jangan sok pintar minta tolonglah aja
Ya, minta tolonglah jangan kan begitu. Bilang ya, saya tak pantas jadi imam. Nah, tapi kalau memang mbak bertebak gak, yang sana mbak bertebak gak, yang imam mbak, ayolah kita sholat sama-sama tak tahu. Cuman gak kan begitu. Misalkan bisu sama bisu sama apa? Peka sama tuli. Ya mau jangan didebatkan. Masa si bisu pengen ngomentari orang peka mau ngomentari bisu. Kata dia. Malu tidak. Yang ngomentari pasti bodoh. Yang ngomentari orang sehat pula. Ini sama-sama kau ini udah peka bisu lagi bilang kan dia. Orang bisu sama tuli dijadikan masalah. Aduh, kira-kira seperti itulah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.